Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas sirah atau perjalanan hidup Abdullah ibnu Hudzafah. Kita tengah membahas hikmah-hikmah dari kisah kehidupan beliau atau dua momentum besar dalam kehidupan Abdullah ibnu Hudzafah. Tadi telah kita sebutkan ada semacam perbedaan unik yang kita dapatkan antara khutbah Rasulullah atau pidato Rasulullah SAW dengan risalah atau surat yang ditulis, di mana risalah beliau, surat-surat beliau biasanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sementara khutbah beliau, pidato Rasulullah SAW dimulai dengan mengucapkan puji-pujian Alhamdulillahirabbil alamin atau Innal hamdalillah. Sementara kalau bahasa tertulis dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kelihatan ya tidak begitu penting, akan tetapi pasti ada hikmah tersendiri. Wallahu alam apa hikmahnya, akan tetapi adalah sangat baik bagi kita untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Misalnya ketika membuat surat, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang terhormat Fulan bin Fulan bin Fulan di tempat ini dan begini. Kita mulai surat-surat kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sementara ketika berpidato, kita berkhutbah, kita mulai dengan menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena demikian yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita juga bisa melihat dalam perjalanan hidup atau kisah Abdullah ibnu Hudzafah ini, bagaimana seorang Islam itu ya'tazu bil Islam, menjadi mulia dan merasa Islam itu telah meningkatkan derajatnya. Islam itu meninggikan dia karena Islam itu adalah tinggi, karena Islam itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya agama yang diridai oleh Allah, agama yang murni, yang bersih dari unsur-unsur kesyirikan yang menghinakan manusia, karena mereka telah sujud kepada selain Allah, karena mereka tunduk kepada makhluk yang juga ciptaan Allah, dan itu adalah suatu kehinaan. Maka dengan berislam yang benar, dengan betul-betul bertauhid kepada Allah, maka kita telah meninggikan diri kita. Kita telah memuliakan diri kita yang telah diciptakan oleh Allah memang dalam keadaan mulia. Inilah yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kita bayangkan Jazirah Arabia atau orang-orang Arab yang semula tidak diperhitungkan dalam kancah peradaban di sekitar Jazirah Arabia. Tidak dikenal ada kerajaan besar di sana. Yang ada hanya Persia di sebelah timur dan ada Romawi di barat, kemudian di bawahnya atau di selatan ada kerajaan Yaman, sementara di daerah Hijaz itu tidak begitu diperhitungkan, mereka disepelekan. Akan tetapi mereka tetap percaya diri untuk menyampaikan misi yang besar. Bayangkan suatu daerah yang baru tumbuh, kekuasaan yang baru muncul, peradaban yang baru tumbuh, tiba-tiba mengatakan kepada raja-raja itu, aslim taslam, masuk Islamlah dan niscaya kalian akan selamat. Ini kan sebuah pemakluman, sebuah pemberitahuan yang juga mengandung ancaman, berisi ancaman. Kepada siapa? Bukan kepada kabilah-kabilah, tetapi kerajaan atau kekaisaran imperium besar yang kekuasaannya terbentang dari timur hingga ke barat, dari utara dan ke selatan. Lalu mereka atau Rasulullah perintahkan sahabat untuk menyampaikan risalah yang berbunyi aslim taslam. Kepercayaan diri yang sangat tinggi tentunya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Dari mana itu munculnya? Dari Islam. Al-i'tizazu bil Islam. Maka dari itu jika kita merasa bahwa Islam yang kita jalankan, bahwa agama yang kita anut, bahwa akidah yang kita miliki ternyata masih belum membuat kita percaya diri dengan semua yang kita miliki, maka kita masih perlu belajar dan meningkatkan amaliyah dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang salah dalam cara kita beragama, ada yang salah dalam cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan umat Islam bukan umat yang kecil pada saat ini. Lebih dari 1 miliar penganut Islam di muka bumi pada saat ini. Akan tetapi
kita dengan jumlah yang sebesar itu masih merasa minder, masih merasa malu untuk menunjukkan jati diri kita sebagai muslim, masih merasa sungkan untuk menyampaikan kepada orang-orang agar mereka masuk Islam dan menampakkan bahwa Islam itu adalah yang terbaik, berarti ada yang salah pada diri kita dalam memahami dan menjalani agama ini. Mari kita perbaiki, ikhwan dan akhwat. Lihat Abdullah ibnu Hudzafah dengan segala kesederhanaannya, tetapi dia dengan percaya diri menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah aslim taslam. Masuk Islam agar Anda semua selamat. Berikutnya ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan apa yang menimpa Kisra, kaisar Persia, ketika dia menyobek surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang mesti kita ambil adalah betapa berbahayanya ketergesa-gesaan dalam menghukumi sesuatu. Dia belum selesai mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak berniat untuk mencaplok Persia, untuk memberangus atau menghancurkan kekuasaan Kisra Persia itu. Yang diinginkan oleh Rasulullah, yang diinginkan oleh Islam, hanya mereka sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah katakan kepada Badan, ketika Badan menyatakan masuk Islam, maka Rasulullah tetap menjadikan atau tetap mendudukkan Badan itu pada posisinya sebagai penguasa Yaman, tidak menurunkannya, tidak menggantinya dengan orang lain, karena tujuan dari dakwah Islam itu bukan untuk menaklukkan, bukan untuk merampas, bukan untuk menghabiskan, juga bukan untuk memeras, mengeksploitasi, akan tetapi menegakkan kalimat Allah agar manusia sujud hanya kepada Allah yang telah menciptakan mereka, yang telah memberikan rezeki kepada mereka, yang telah mengatur mereka dengan sedemikian rupa. Hanya itu misi Islam. Akan tetapi Kisra telah bertindak secara sembrono. Ketergesa-gesaan itu begitu berbahaya dan harus dibayar mahal, terutama jika dilatar belakangi oleh kesombongan. Kisra sudah melakukan dua hal yang berbahaya. Pertama, menghukumi atau membuat kesimpulan secara serampangan sebelum memahami semua informasi yang seharusnya dia ketahui. Dan yang kedua, itu dia lakukan karena kesombongannya. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, mari kita berhati-hati menghukumi sesuatu. Janganlah tergesa-gesa, apalagi jika ketergesa-gesaan itu dilatar belakangi oleh semacam kesombongan, oleh perasaan kita hebat, kita tidak pantas diperlakukan seperti ini, bahwa kita lebih tahu dan seterusnya. Sangat berbahaya, terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, pelajaran lain yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Abdullah ibnu Hudzafah ini adalah bagaimana kuat dan teguhnya iman beliau, keyakinan beliau di hadapan berbagai macam tantangan dan godaan. Pertama, ketika berhadapan dengan Kisra, beliau tetap teguh walaupun kondisinya katakanlah bisa saja tiba-tiba nyawanya terancam. Demikian juga ketika berhadapan dengan Kaisar Romawi, dia juga teguh seperti itu, dan bukan hanya teguh mendapatkan ancaman, tetapi juga teguh dalam menahan diri terhadap godaan-godaan dunia yang dihadapkan kepada beliau. Ketika ketika Kaisar menawarkan kepadanya untuk berbagi kekuasaan, tapi itu ditolak oleh Abdullah ibnu Hudzafah. Artinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, bahwa kita menjadikan sahabat-sahabat sebagai teladan kita, Rasulullah sebagai teladan kita. Di sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa pembelajaran atau pendidikan agama, pendidikan akidah yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, inilah dia tujuan yang mesti kita capai. Inilah kompetensi yang mestinya kita wujudkan pada diri anak-anak didik kita.
keimanan yang kokoh sekokoh keimanan para sahabat. Setidaknya anak-anak kita tahu begini loh contoh orang beriman itu, begini loh contoh seorang muslim sejati itu, mereka tidak tergoyahkan. Kemudian ikhwan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa melihat bagaimana Abdullah ibnu Hudzafah dalam kondisi yang begitu ya katakanlah sulit, tetapi beliau tetap bisa berpikir jernih dan menjadikan ukuran segala sesuatunya tolok ukurnya hanyalah syariat, hanyalah ajaran Allah, hanyalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau diminta untuk mencium kepala kaisar, maka yang dia pertanyakan bukan yang beliau pertimbangkan bukan gengsi, bukan apa kata orang, apa kata fulan, atau nanti bagaimana kata khalifah. Tidak, akan tetapi yang beliau pertimbangkan adalah bagaimana menurut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang saya lakukan ini akan menista agama Allah atau tidak? Apapun perasaan kita, apapun tanggapan orang lain, maka sepanjang itu sudah sesuai dengan syariat Allah, maka itulah yang kita lakukan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, tentunya ada hal-hal lain yang bisa kita petik dari perjalanan hidup Abdullah ibnu Hudzafah, akan tetapi kita cukupkan hingga di sini. Insyaallah kita akan berjumpa pada kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.